Kebanyakan orang pasti gak akan tinggal diam kan jika keluarga ada yang mengganggu. Apalagi jika sampai menimpa sang ibu yang tentunya sangat kita sayangi. Meskipun balas dendam bukanlah jalan yang terbaik, tapi lain cerita dengan wanita cute tapi sangar yang satu ini. Halo viewers, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat yang sudah mengaktifkan notif channel ini, karena klik dari kalian menentukan mood channel ini untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa kalian simak. Masih tentang film bertemakan balas dendam, kali ini Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang berjudul Girl tahun 2020. Bercerita tentang perjuangan seorang wanita untuk menyelamatkan sang ibu ketika seseorang berniat untuk menghabisinya. Tapi bagaimana jika seseorang tersebut tak lain adalah bapaknya sendiri? Apakah si ahli kapak ini akan menghabisi ayahnya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan si tomboy Bella untuk mencari ayahnya di sebuah kota terpencil di negara Inggris. Tapi bukan untuk silaturahmi atau minta duit jajan, Bella berniat untuk menghabisi ayahnya. Di mana rencana nekat ini ia lakukan karena Bella sudah muak mendengar perlakuan kasar ayahnya kepada sang ibu. Apalagi saat ini si ibu sedang ketakutan setelah mendapatkan surat bahwa si ayah katanya akan datang dan membunuh ibunya Bella. Jadi Bella pikir lebih baik ia menghabisi dulu bapaknya daripada keburu ibunya yang tewas. Lalu tanpa menyebutkan rencananya, Bella menanyakan isi surat yang belum sempat ia lihat itu. Terlebih karena ia butuh alamat si pengirim untuk bisa menemui ayahnya. Kemudian si ibu berkata bahwa isi surat itu terlalu panjang untuk diceritakan. Tapi yang pasti, ayah Bella memberikan ancaman dan katanya ingin kawin lagi. Bella jelas semakin emosi dan sudah tidak sabar untuk menghajar ayahnya yang sejak usia 6 tahun tak pernah ia lihat lagi. I love you, Mama. Setelah beberapa jam OTW, Bella pun tiba di kota Golden yang sepi dan terkenal pula akan orang-orangnya yang cadas. Tak lama kemudian Bella disapa Pak Serif yang terlihat ramah dan menawarinya tumpangan. Namun karena Bella punya niat jahat, jadi jelas gak bakal mungkin ia terima tawaran tersebut. Drive down the road. Singkat cerita, Bella singgah di sebuah bar untuk mencari informasi ayahnya yang bernama James. Kedatangan gadis asing di daerah pinggiran ini jelas membuat orang-orang heran. Apalagi setelan Bella terlihat bangor dengan rambut coleng pirang seperti sedang menyambut tahun baru. Berkat saran dari si bartender, Bella akhirnya menemukan nama kampung ayahnya. Kemudian pria ini mengingatkan Bella untuk jangan berlama-lama berada di kota yang penuh dengan berandalan ini. Bahkan Bella harus segera kabur jika sampai bertemu dengan dua penjahat yang berjuluk si duet maut. Namun belum jelas yang dikatakan si bartender. Keberadaan Bella di dalam bar membuat seorang predator bibir berdiri auto mendekat. Tapi tak lama kemudian datanglah seorang kelenjar BO hampir kadaluarsa yang berusaha menyelamatkan kehormatan Bella. You know CW? Semua orang terlihat kaget karena mainan wanita asing ini ternyata sebilah kapak. Bella akhirnya berhasil menemukan rumah ayahnya. Meskipun lupa-lupa ingat, tapi ia terharu melihat tempat ketika dirinya masih bocil yang doyan hujan-hujanan sambil bubu lucun. Tapi kalau ingat soal ayahnya lain cerita. Adrenalin Bella sudah meningkat karena sudah tak sabar ingin menggamparnya pakai kapak. Daddy? Bukan cuma ayahnya yang gak ada, Bella merasa heran karena rumah ini sudah berantakan. Kemudian ia lanjut menuju gudang, siapa tahu aja bapaknya sedang berada di sana. Sungguh tak disangka ternyata ayah Bella sudah tewas dalam kondisi seperti habis disiksa. Meskipun punya niat jahat sebelumnya, Bella tetap bersedih karena bagaimanapun juga, pria ini adalah bapaknya. Ya, tapi kalau sudah ingat ibunya, ceker Bella pun auto nyepak. I was gonna do this to you. Look at me, Daddy!
Antara benci dan kasihan, Bella penasaran akan siapa yang telah membunuh ayahnya. Lalu ia berniat menghubungi polisi untuk melaporkan penemuan mayat sang ayah. Tapi sialnya, Bella baru tahu jika di kampung halamannya ternyata susah sinyal. Singkat cerita, Bella yang memakai jaket ayahnya kembali ke kota dan mendatangi kantor polisi yang entah kenapa malah tutup. Tapi daripada nunggu buka, Bella memilih kembali ke bar, siapa tahu aja Pak Sheriff sedang abok-abokan di sana. Why doesn't my cell work? Melihat jaket yang dikenakan oleh Bella, pria bernama Will ini bisa menebak bahwa Bella adalah anaknya James yang merupakan pelanggan setianya. Kemudian Will memberitahu bahwa Sheriff di kota ini kerja semau hidung, dan satu-satunya cara bertemu dengan beliau adalah menunggunya di tempat ini. Sambil menunggu Pak Sheriff, Bella menghubungi sang ibu akan keberadaannya di kota ini, begitupun dengan kematian ayahnya. Antara marah dan sulit percaya, si ibu pun syok mendengar kabar dari anaknya. Lalu ketika Bella menanyakan isi surat dari ayahnya, si ibu malah menyuruh Bella untuk bergegas pulang. Akan tetapi Bella menolak karena bagaimanapun juga, ia ingin mencari tahu dulu siapa yang telah membunuh ayahnya. Setelah panggilan berakhir, Bella heran dengan seseorang yang dari tadi memperhatikannya. Papa muda yang terlihat ketakutan ini kemudian bercerita akan keluarganya yang selalu diganggu para berandalan di kota ini. Mau ngelawan gak berani, sementara istrinya yang juga berandalan selalu ikut membuat masalah di rumahnya. Lalu dengan santuinya Bella menyarankan untuk meninggalkan kota ini daripada ngebatin sebagai pria susis. Mendengar saran tersebut, pria ini terlihat tidak suka dan menyudahi talkshow singkat dengan Bella. Setelah pria itu pergi, Bella kembali mengecek kantor polsek yang ternyata masih tutup. Lalu ia baru sadar ternyata di bajunya masih terdapat darah dari jasad ayahnya. Dilondrilah tuh baju. Tak lama kemudian Bella terlihat panik saat pria asing datang untuk mencuci baju juga. Bagaimana gak panik? Karena jika sampai jaketnya terbuka, balon aurat Bella auto nongol. Tapi untungnya pria ini terlihat baik kepada Bella yang tidak memakai jeroan sehelai pun. What's your name? Meskipun Bella masih mengaktifkan mode siaga, pria bernama Charmer ini tetap slow dan bersikap friendly kepada Bella. Hingga Bella pun merasa bahwa orang asik ini asik juga buat teman ngobrol. Kemudian Charmer menawari coklat yang sudah kelindes truk yang menurutnya masih lumayan buat dikenyot. Daripada makan begituan, Bella pamerin skill lempar kapak yang dulu ia pelajari dari ayahnya. Charmer terlihat kagum dengan kemampuan Bella yang katanya pernah menjuarai kampak championship di kotanya. Tak mau kalah dengan mainan Bella, Charmer pun pameri belati pramuka dapat nemu. Ya kalau sudah begini, mereka yang seperti mau barter perkakas terlihat menyukai kebersamaan yang tak disangka-sangka ini. Makin lama Charmer semakin suka kepada Bella, hingga ia pun kembali memberanikan diri untuk berkenalan lagi dengannya. Melihat inisial nama ayah di jam tangan Charmer, Bella yakin jika pria ini adalah perampok yang telah membunuh ayahnya. Daddy's girl. Hey, drop it. Sial sekali, kedatangan Pak Sheriff akhirnya menghentikan momen epik Bella. Kemudian Bella menjelaskan tentang tuduhannya kepada Charmer yang sudah pasti telah membunuh ayahnya. Namun karena Pak Sheriff tak percaya begitu saja, ia katanya ingin membawa Bella dan Charmer ke kantor polsek terlebih dulu. Tapi anehnya, Bella malah diperlakukan seperti seorang kriminal. Hingga ia pun merasa ada yang aneh dengan si Sheriff yang terlihat sudah kenal dengan Charmer. Dan sungguh tanpa diduga, dua orang ini mengaku bahwa mereka masih saudara dan merupakan si duet maut yang pegang daerah ini. Lalu Charmer berkata jika sampai saat ini, ia dan si Sheriff belum menemukan duit yang disimpan oleh James. Bella heran dong, karena mereka bisa tahu tentang ayahnya. Apalagi saat si Sheriff menceritakan tentang surat yang telah diberikan oleh ayahnya. Siapa sebenarnya kedua orang ini? I feel like it, man.
Bella akhirnya dibawa dan disekap tepat di dekat jasad ayahnya. Lalu si Sheriff berkata saat melihat keberanian Bella, ia jadi teringat akan adik perempuannya yang sama-sama sangar. Kemudian si Sheriff memaksa Bella untuk mengatakan di mana keberadaan uang simpanan ayahnya. Jelas saja, Bella boro-boro tahu. Terlebih yang ia tahu ayahnya itu seorang pengangguran dan doyan mabok Cherry Belle. Dari kelakuan kedua orang ini, Bella kini yakin bahwa mereka adalah pembunuh ayahnya. Sementara si Sheriff menggunakan cara yang lebih ekstrim agar Bella mau mengatakan keberadaan uang yang ia cari. Bella yang takut barang pecah belahnya semakin menganga akhirnya asal nyebut bahwa duit ayahnya tersimpan di bawah bak mandi. Mendengar kabar tersebut, si Sheriff dan adiknya langsung menuju WC. Charmer dan si Sheriff kesal karena sudah diprank oleh Bella. Di saat itu pula Bella berusaha membuka ikatan sebelum si duet maut kembali datang. Setelah berhasil kabur dari para penjahat, Bella menggunakan kaos kaki buluk untuk membalut luka tembak di tangannya. Lalu dalam kondisi yang masih nyut-nyutan, ia kembali ke dalam bar untuk mencari perlindungan. Dan untungnya, Will dan si kelenjar BO yang bernama Betty begitu baik terhadap Bella. Kemudian Bella kepo tentang si duet maut yang bisa mengetahui akan keluarganya. Lalu Will menceritakan bahwa jangankan James, hampir semua orang di daerah ini pernah berurusan dan diganggu oleh kakak beradik jahat itu. Terlihat Bella pun semakin gedek dengan kelakuan mereka, apalagi saat mendengar tidak ada orang yang berani untuk melawan si duet maut. Setelah mendapatkan alamat mereka, Bella langsung pergi untuk membuat perhitungan dengan si Sheriff dan Charmer. Isn't any different from here? How talented. Charmer auto kaget saat melihat Bella datang dengan membawa kapaknya. Lalu Bella bergegas mengambil jam tangan milik ayahnya dan meminta penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Akan tetapi Charmer meminta Bella untuk jangan terlalu serius kepadanya. Karena sebenarnya ia dan Bella masih saudaraan. Terlihat Bella pun semakin jijik dengan bacotan penjahat yang sudah ketakutan ini. What you need is a man. Setelah bermandikan api, Charmer pun akhirnya tewas. Lalu tak lama kemudian, kedatangan si Sheriff membuat Bella bergegas kabur karena senjatanya tidak bisa mengimbangi pistol. Berkat skill belok tanpa lampu sen, Bella akhirnya bisa kabur untuk menuju bar. Akan tetapi pengejaran si Sheriff tak berhenti sampai di sini. Ia pun terus mengikuti orang yang telah menjadikan adiknya sebongkah barbeque. Tepat pada waktunya, Betty yang sedang mangkal berhasil menyelamatkan Bella. Hingga ia pun lanjut membawa dan mengobati Bella di rumahnya. Kemudian Betty bercerita tentang sosok James yang merupakan satu-satunya pria yang selalu menghargai wanita seperti dirinya. Dan satu hal yang paling penting, James sejak dulu sangat menyayangi Bella yang telah diambil oleh istrinya. Bella jelas tidak percaya karena sejak dulu ia sudah biasa mendengar kelakuan buruk ayahnya dari si ibu. Tak sampai di situ, semenjak terpisah dengan Bella, James pun bekerja keras dan menabung agar suatu saat bisa memberi penghidupan dan pendidikan yang layak untuk Bella. Hingga usaha terakhir James adalah mengirimkan surat yang sebenarnya ditujukan untuk Bella.
Namun sedetil apapun cerita dari Betty, Bella tetap tidak percaya. Apalagi saat mendengar bahwa si duet maut itu adalah saudara ibunya. Really? Being my uncles? Yep. Mendengar kedatangan si Sheriff, Bella buru-buru bersembunyi. Sementara Betty menutupi keberadaan Bella di rumahnya dengan kemampuan silat lidah yang ia pelajari dari buku 1001 Cara Menipu Lelaki. Thanks for her. He'd hide it somewhere she knows. Setelah si Sheriff pergi, Betty menyuruh Bella untuk segera pergi dari kota ini. Tapi sebelum itu, ia memberikan foto milik James yang terjatuh sewaktu ia jajan kepadanya. Di mana foto tersebut selalu membuat James bersemangat nyari duit untuk Bella. Sungguh tak disangka Bella melihat si Sheriff sedang berada di depan rumah ayahnya. Kemudian Bella mencari senjata yang lebih berdamage untuk menghabisinya. Sadar akan kedatangan Bella, si Sheriff menceritakan detik-detik ketika ia menghabisi James. Ia pun sudah mengerti akan kedatangan Bella ke kota ini. Jadi Bella gak usah repot-repot berlumuran darah hanya untuk menghabisi ayahnya sendiri. I understand. Roll a goddamn thing. Saat Bella distempel sepatu koboi, si Sheriff memaksa Bella untuk segera mengatakan di mana keberadaan uang ayahnya. Karena ia tak mau jika sampai ibunya Bella keburu datang di rumah ini. Mendengar perkataan tersebut, Bella kini merasa bahwa si Sheriff dan ibunya memang memiliki hubungan. Kau telah membunuh pamanmu sendiri. Setelah memenangkan duel koboi, Bella masih sulit percaya bahwa ia memiliki dua paman yang benar-benar jahat. Lalu tak lama kemudian, Bella melihat tunggul pohon yang sama persis dengan yang ada di foto jadul ayahnya. Apa mungkin duit ayahku di sini ya? Sungguh tak disangka ternyata duit yang diincar kedua pamannya benar-benar ada. Hingga Bella pun akhirnya percaya dengan semua yang telah dikatakan oleh Betty. Saat si ibu datang ke tempat ini, Bella sudah tidak percaya lagi dengan ucapan dan dongeng-dongeng dari ibunya. Apalagi soal isi surat yang katanya berupa ancaman itu. Ia pun tak habis pikir dengan kelakuan si ibu dan saudara-saudaranya. Hanya demi duit, mereka tega membunuh ayah Bella. Dan bukannya prihatin akan kematian suami dan saudara-saudaranya, si ibu yang mata duitan malah gercep untuk nyomot duit Bella. Mama. Saat si ibu sudah terpojok, ia berkata satu-satunya alasan meninggalkan ayah Bella dulu karena James selingkuh dengan si Betty. Mendengar kerumitan konflik keluarganya, Bella bingung harus berbuat apa. Tapi karena gak mungkin juga ia menghabisi ibunya, Bella pun membiarkan beliau pulang tanpa membawa duit sepeser pun. Setelah mengubur ayahnya, Bella menemui orang-orang yang telah membantunya. Ia pun memberikan modal usaha warung untuk Betty daripada kebanyakan mangkal tapi gak laku-laku. Setelah semuanya berakhir, Bella pun berniat pulang untuk menemani ibunya. Karena pembalasan terbaik untuk masa lalu yang kelam adalah dengan menjalani kehidupan di masa depan dengan sebaik-baiknya. Bella pun akhirnya bertemu dengan si pria susis yang kini berani hijrah dari kehidupan buruk yang dijalaninya. Dan kedua insan broken ini pun akan bersiap menyambut lembaran hidup mereka yang baru. Cerita simpel yang dikemas penuh drama ini berawal dari kepribadian buruk si ibu yang memang berasal dari keluarga dan lingkungan yang buruk.
Hingga James yang sudah muak pun akhirnya kepincut untuk mencari wanita lain. Sementara puncak kekesalan si ibu menjadikan Bella terpisah dengan ayahnya ketika masih bocah. Nah, dari sinilah Bella yang masih berumur 6 tahun tumbuh menjadi wanita sangar karena terdidik oleh wanita yang kurang baik. Namun setelah belasan tahun berlalu, Bella akhirnya menemukan jawaban dari kebohongan sang ibu dan menemukan bukti dari kepedulian dan tanggung jawab ayahnya. Tapi kita belum tahu nih, apa yang Bella lakukan setelah meninggalkan kampung halamannya dengan sekarung duit. Apakah buka toko kelontong atau jadi tukang tebang pohon? Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.